Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Titu Dia selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik, serta teman-temanku yang menonton video ini. Kami dari kelompok 3, tujuan membuat video ini adalah untuk mempresentasikan anti korupsi dan good governance untuk tugas akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Lasma Dwi Kasari dengan NPM akhir 083. Nama saya Abdullah Aulia dengan NPM terakhir 047. Saya Ilse Sifani Darmawan dengan NPM 130. Baik, perkenalkan saya Nisa Sabila Firdaus dengan MM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dengan NPM 145. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini, NPM akhir 151. Saya Berlian Salsya Maulidia dengan NPM 240 130 10160. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM belakang 242. Saya Muhammad Artika Mustafa dengan NPM akhir 398. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari korupsi. Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus yang berarti perubahan dari kondisi adil dan jujur ke kondisi yang rusak atau busuk. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Menurut Oxford Dictionary dan World Bank, korupsi adalah penyimpangan integritas dalam tugas-tugas publik untuk mendapatkan balas jasa atau keuntungan pribadi. Asian Development Bank atau ADB menambahkan bahwa korupsi melibatkan perilaku pegawai sektor publik atau swasta yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Secara keseluruhan, korupsi adalah tindakan yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja dan berakibat merugikan kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari korupsi. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Nah, korupsi itu biasanya dilakukan secara bersama-sama karena membutuhkan kerjasama antara beberapa pihak. Kemudian yang kedua, bersifat rahasia dan tertutup. Nah, tindakan korupsi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui publik atau aparat hukum atau pihak yang berwenang, karena jika ketahuan pasti akan menimbulkan sanksi sosial dan juga hukum. Yang ketiga, ada unsur timbal balik. Nah, dalam korupsi ini biasanya ada keuntungan di kedua belah pihak, misalnya antara atasan, direktur, atau dengan yang lain, ataupun dengan akuntan yang bisa memanipulasi laporan keuangan yang ada di perusahaan. Yang keempat, berlindung di belakang hukum. Pasti dong, para koruptor ini sering memanipulasi peraturan hukum atau menggunakan celah hukum agar seolah-olah tindakannya itu sah, atau menggunakan kekuasaan untuk menghalangi proses hukumnya. Yang kelima, melibatkan pemegang kekuasaan. Nah, hampir semua korupsi itu selalu melibatkan orang-orang yang memiliki wewenang atau jabatan atau kekuasaan yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Kemudian yang keenam, mengandung penipuan. Pasti korupsi itu sering melibatkan kebohongan atau manipulasi informasi untuk menutupi penyalahgunaan dana atau kekuasaan atau wewenang dari pengawasan publik atau instansi yang berwenang. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan pribadi. Jelas, tujuan utama dari korupsi itu pasti untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau sekelompok kecil yang mana mengorbankan kepentingan umum atau kepentingan perusahaan tersebut. Yang kedelapan, pengkhianatan kepercayaan. Nah, pasti para pelaku korupsi ini mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut, karena seharusnya mereka itu menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan yang ada di perusahaan, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri atau sekelompok kecil tersebut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari korupsi. Yang pertama adalah korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Kerugian negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Kemudian yang kedua adalah penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang untuk tujuan keuntungan pribadi yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga adalah penggelapan dan pemalsuan atau penggelembungan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga. Kemudian penggelembungan adalah suatu praktik yang menggunakan informasi
kepada seseorang agar mau mengalihkan harta maupun barangnya secara sukarela. Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan itu berarti penggunaan ancaman baik secara kekerasan maupun penggunaan informasi yang digunakan untuk mengancam atau menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau untuk bekerja sama. Yang kelima adalah nepotisme. Nepotisme ini berarti memilih keluarga maupun teman dekat berdasarkan pertimbangan dari hubungan kekeluargaan, bukan karena kemampuan dari seseorang. Selanjutnya adalah korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Korupsi tersebut dapat berupa pengambilan keputusan yang menguntungkan suatu pihak karena adanya hubungan pribadi. Kemudian yang terakhir adalah korupsi terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah maupun fasilitas yang apabila tidak dilaporkan ke dalam KPK dalam 30 hari akan dianggap sebagai suap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam berbagai perspektif. Kalau dalam perspektif agama, perbuatan korupsi ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela ya, karena walaupun kita ini sekarang tinggal di satu negara yang notabene memiliki berbagai macam agama, berbagai kepercayaan, tapi kalian harus ingat bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang keburukan. Pasti semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan dan juga rasa syukur terhadap nilai Tuhan, terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya itu ada dalam sudut pandang sosial, di mana dalam sudut pandang sosial ini korupsi itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, perusakan moral bangsa, dan juga hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah. Yang ketiga itu dari perspektif budaya, di mana dalam perspektif budaya ini korupsi itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara. Dari sudut pandang teknologi, karena seperti yang kita tahu bahwa zaman yang sekarang ini yang namanya teknologi itu sudah pasti sangat berkembang dengan sangat cepat dan juga pesat. Namun apabila ada korupsi, sudut pandang korupsi ini dalam teknologi itu tentu saja akan menghambat perkembangan zaman yang ada. Nah, selanjutnya ada dalam perspektif hukum, di mana korupsi ini menimbulkan pandangan ketidakkonsistenan terhadap hukum yang berlaku, serta timbul pandangan bahwa hukum ini bisa diperjualbelikan. Nah, selanjutnya dalam perspektif politik, di mana korupsi ini dapat mempersulit demokrasi dan juga tata cara pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal, serta sistem politik akan terganggu, cenderung tidak percaya oleh masyarakat, dan juga akan timbul aklamasi-aklamasi untuk menguatkan kekuatan politik. Selanjutnya dalam perspektif ekonomi, korupsi dalam perspektif ekonomi ini tentu saja akan menyebabkan pendapatan negara itu mengalami penurunan dan membuat beban lebih berat pada masyarakat. Dan yang terakhir itu ada korupsi dalam perspektif Pancasila. Mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama, bisa diartikan bahwa korupsi dalam perspektif agama dan juga korupsi dalam perspektif Pancasila sila pertama itu memiliki arti yang sama. Namun bisa diartikan bahwa mereka yang melakukan korupsi ini mencerminkan perilaku yang tidak percaya dan takwa kepada Tuhan. Dia menafikan bahwa Tuhan itu maha melihat lagi dan juga maha mendengar. Selanjutnya sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah dijelaskan bahwa sila kedua itu adil dan beradab. Namun apabila oknum-oknum yang melakukan korupsi ini pasti dia tidak melakukan keadilan dan keberadaban tersebut. Selanjutnya sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, di mana tindak pidana ini hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tidak ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bahkan bisa dibilang bahwa mereka ini sudah tidak lagi cinta tanah air karena perilakunya itu cenderung mementingkan nafsu atau kepentingan pribadi. Dan yang keempat, dalam sila ini perilaku yang mencerminkan seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sudah sangat jelas bahwa korupsi atau tindak pidana korupsi ini
tidak sama sekali mencerminkan ada rasa dalam sila keempat ini. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, rata-rata bahkan sebagian besar perilaku tindak pidana korupsi itu tidak ada perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan juga suasana gotong royong, adil, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Jadi dalam sila kelima ini tentu saja juga tidak mencerminkan atau tidak membenarkan tindak pidana korupsi tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari perspektif Pancasila ini bahwa semua perilaku tindak pidana itu melanggar dan tidak mencerminkan salah satu perilaku Pancasila yang katanya ideologi bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Membahas cara pencegahan korupsi dalam upaya pencegahan. Yang pertama adalah penanaman semangat nasional. Pemerintah Indonesia menanamkan semangat nasional yang positif melalui penyuluhan dan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi sehingga mereka terdorong untuk menghindari korupsi demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua adalah melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Pemerintah berupaya memberantas korupsi dengan melakukan penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka, terutama untuk mencegah suap dalam proses penerimaan pegawai. Upaya ini perlu didukung oleh masyarakat. Jika masyarakat tetap memberi peluang terjadinya korupsi, usaha pemerintah akan sia-sia dan praktik korupsi dapat terus berlangsung serta memicu konflik antara masyarakat dan oknum pemerintah. Yang ketiga adalah himbauan kepada masyarakat. Pemerintah melakukan himbauan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Himbauan ini disampaikan melalui penyuluhan di lingkungan masyarakat kecil dengan penekanan pada bahaya korupsi serta faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya korupsi di masyarakat maupun di kalangan elit pemerintah. Yang keempat adalah pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberantas korupsi tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan upaya pencegahan lewat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini dilakukan melalui penyediaan fasilitas umum dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat masyarakat agar terhindar dari perilaku korupsi demi mewujudkan masyarakat memadai yang bersih dari korupsi. Yang terakhir adalah pencatatan ulang aset. Pemerintah melakukan pencatatan ulang aset masyarakat pada tahun 2017 untuk memantau sirkulasi aset dan mencegah tindakan korupsi. Masyarakat diminta melaporkan semua aset, baik berupa uang di bank maupun kepemilikan barang dan tanah. Selain itu, pemerintah juga menelusuri asal-usul aset untuk mendeteksi indikasi tindakan korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pencegahan korupsi yang kedua, yaitu upaya penindakan. Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan, upaya tindakan korupsi pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri tahun 2002 telah membuahkan hasil. Penindakan terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan bantuan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya, pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelaku dan secara tidak langsung memberikan shock terapi pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pencegahan korupsi, upaya edukasi. Nah, pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi tidak hanya mengandalkan penegakan hukum saja, tetapi juga melalui jalur pendidikan.
Jalur pendidikan ini ada 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Nah, di dalam pendidikan formal, nilai-nilai anti korupsi diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi melalui pelajaran khusus atau disisipkan ke dalam mata pelajaran lain. Lalu, jalur pendidikan informal dilakukan di lingkungan keluarga, di mana anak-anak dikenalkan sejak dini tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Sementara itu, pendidikan non-formal dijalankan lewat kegiatan masyarakat seperti seminar, pelatihan, atau penyuluhan yang dapat memperkuat pemahaman tentang bahaya korupsi. Harapannya, melalui proses edukasi ini, masyarakat sudah dibekali kesadaran akan bahaya korupsi terhadap negara dan diri sendiri sejak dini. Dengan begitu, budaya anti korupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari karakter bangsa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai definisi good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan ilegal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Baik, selanjutnya adalah penerapan good governance di Indonesia. Good governance benar-benar diterapkan di Indonesia sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut sistem demokrasi yang bersih. Meski era reformasi sudah berjalan 12 tahun, penerapan good governance belum sepenuhnya berhasil karena masih ditemukan adanya kecurangan di dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Namun, berbagai upaya telah dilakukan, seperti meningkatkan transparansi APBN dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Banyak undang-undang, peraturan, dan lembaga pendukung good governance juga telah dibentuk. Ini menunjukkan bahwa kemajuan dibandingkan era Orde Lama dan era Orde Baru yang masih penuh politisasi. Penerapan good governance tidak hanya memperbaiki sektor pemerintahan, tetapi juga mendorong lahirnya good corporate governance di sektor swasta dengan harapan membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih dan amanah. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada pertanyaan terkait presentasi kami, minta tolong dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.